Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4608 sampai bab 4610. Di tengah-tengah kota binatang, berdiri megah sebuah bangunan di dalam kota yang besar dan megah. Itulah rumah tuan kota yang misterius di kota binatang. Rumah tuan kota bagaikan seekor binatang raksasa yang bertengger di jantung kota, memancarkan aura yang menakjubkan. Di tiga penjuru timur, barat, dan selatan, masing-masing berdiri sebuah rumah besar, dan dekorasi di ketiga rumah besar itu begitu mewah hingga sungguh menakjubkan. Dinding-dinding rumah besar terbuat dari batu giok yang sangat berharga. Jika terkena cahaya bulan akan berkelap-kelip dengan cahaya yang hangat. Atapnya dari genteng kaca warna-warni yang berkilauan, pintu dan jendela diukir dengan pola yang sangat indah, atau suara binatang berlari kencang, atau rumput dan bunga abadi. Setiap detail menonjolkan kemewahan yang hakiki. Ketiga rumah besar ini berada pada posisi tangan, akan dikelilingi rapat oleh balai kota, membentuk suatu sistem pertahanan yang tidak dapat ditembus. Rumah-rumah besar saling bergema satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang rapat. Siapapun yang ingin menyerang rumah penguasa kota, pertama-tama harus menerobos garis pertahanan ketiga rumah besar ini. Makna strategisnya sudah jelas dengan sendirinya. Ketiga rumah besar ini adalah kediaman dari tiga jenderal binatang buas utama di bawah penguasa kota. Mereka bukan hanya kediaman para jenderal binatang buas, tetapi juga penghalang penting rumah penguasa kota. Larut malam, seluruh kota binatang terbenam dalam keheningan, hanya para penjaga yang bertugas berpatroli dengan patuh. Langkah kaki mereka bergema di jalan-jalan yang kosong, menambah kesunyian malam itu. Akan tetapi, di rumah besar di sebelah timur, masih terang benderang, sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Di aula, suasananya agak tegang, dan yang duduk di tempat pertama adalah seorang kultivator setengah baya yang tingginya 8 kaki. Dia adalah Jenderal Sing, salah satu dari 3 jenderal binatang buas. Mata Jenderal Sing bagaikan lonceng perunggu, tatapannya dalam dan tajam, seolah-olah dia bisa melihat isi hati orang-orang, memancarkan aura agung yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Beliau mengenakan jubah hitam dengan sulaman garis-garis emas di atasnya, yang berkelap-kelip dengan cahaya berkilauan saat beliau bergerak, semakin memperlihatkan sifatnya yang bermartabat dan luar biasa. Bai Sheng, apakah yang kau katakan itu benar? Di dalam penjara besar itu, benar-benar ada kultivator ras naga, dan juga dari klan naga emas. Suara Jenderal Sing rendah dan kuat, bergema di aula dengan sedikit pertanyaan dan rasa ingin tahu. Dia mengernyit sedikit, tatapannya terpaku pada Bai Sheng, seakan ingin melihat sedikit perubahan pada ekspresinya. Bai Sheng duduk di posisi paling bawah dan menjawab dengan wajah penuh percaya diri, "Jenderal Sing, bagaimana mungkin aku berani menipumu? Semua yang kukatakan itu benar." Matanya menampakkan sedikit rasa ingin dipercaya dan tubuhnya mencondong sedikit ke depan, berharap sang jenderal akan mempercayainya. Dia tahu bahwa ucapannya itu aneh sekali, tetapi jika dia tidak memberitahu jenderal tentang masalah ini, dia khawatir akan timbul lebih banyak masalah lagi di kemudian hari. Alis Jenderal Sing sedikit berkerut setelah mendengar ini. Jelas masih agak tidak mempercayai kata-kata Bai Sheng. Pada saat ini, seorang sekretaris tamu berbicara, "Jenderal Sing, di kota binatang buas ini, belum pernah ada pembudidaya naga sejati selama ribuan tahun,
apalagi dari klan naga emas. Bai Sheng ini tidak lebih dari seekor ular bersisik, memakai tanduk naga palsu, hanya mencoba bertindak sebagai ras naga. Menurutku dia tidak gila karena ingin berubah menjadi naga, dia hanya punya parania. Kata-kata sekretaris tamu ini dipenuhi dengan ejekan dan skeptisisme saat sudut mulutnya sedikit terangkat, sedikit penghinaan muncul di matanya. Sekretaris tamu lainnya juga menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju, dan gumaman pelan bergema di aula. Ketika Bai Sheng mendengar ini, dia langsung menjadi cemas dan membela diri dengan keras, "Jangan meludahkan darah, aku melihatnya dengan mataku sendiri, apakah ada yang salah?" Wajahnya memerah, matanya berkilat marah, tangannya terkepal erat, seolah-olah setiap saat ia akan bergegas untuk beradu teori dengan menteri tamu itu. Bagaimana mungkin dia tidak menduga bahwa kata-kata kebenarannya akan dipertanyakan dan direndahkan dengan cara seperti itu? Sekretaris tamu lainnya juga melanjutkan, "Saya juga merasa bahwa apa yang dikatakan oleh rekan Daois Bai agak aneh. Dia mengatakan bahwa pihak lain hanya seorang kultivator tingkat 9 dari alam transisi, tetapi dia sendiri adalah seorang kultivator tingkat 4 dari alam Mahayana, namun dia dikalahkan oleh seorang kultivator tingkat 9 dari alam transisi. Bagaimana ini mungkin?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekretaris tamu ini menggelengkan kepalanya saat berbicara, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya. Bai Cheng berkata dengan tak berdaya, apa yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membawa Tuan Chen itu secara pribadi. Namun, kita harus meminta Sang Jenderal untuk mengeluarkan perintah amnesti untuk melakukannya. Lagi pula, dia masih dikurung di dalam penjara. Nada suaranya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan agresi. Dia tahu bahwa tanpa perintah amnesti, mustahil membawa Tuan Chen keluar dari penjara. Bai Cheng, menurutku kau hanya ingin jenderal memberimu perintah amnesti agar kau bisa menyelamatkan orang yang ingin kau selamatkan sendiri, kan? Orang lain mempertanyakan motif Bai Cheng. Tatapan orang ini menunjukkan sedikit kecurigaan saat dia menatap lurus ke arah Bai Cheng, seolah-olah dia ingin melihat isi hatinya. "Tidak, aku benar-benar akan membawa Tuan Chen ke sini dan memperlihatkannya kepada kalian semua." Bai Cheng berteriak keras untuk menunjukkan ketulusannya dan kebenaran dari apa yang dikatakannya. Suaranya bergema di aula dengan sedikit tekad dan ketegasan. Hanya saja, apa yang dikatakannya itu memang aneh sekali, sehingga tidak mengherankan apabila halayak tidak begitu mempercayainya. "Baiklah, berhenti berdebat." Jenderal Singh mengerutkan kening dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, "Kalian semua adalah menteri tamuku. Kalian seharusnya bersatu. Bagaimana kalian bisa bertarung satu sama lain di sini?" Saat ini, dua jenderal lainnya diam-diam sedang melatih kekuatan mereka, ingin mengusir kita. Jika kita tidak bersatu, kita akan menunggu untuk diusir dari kota binatang buas dan terdampar di antah berantah. Perkataan Jenderal Singh bagaikan palu berat yang membangunkan kerumunan, dan semua orang langsung menutup mulut. Sedikit kekhawatiran terlihat di wajah mereka. Mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa di kota binatang ini, jika mereka kehilangan tempat berlindung Jenderal Singh, hari-hari mereka tidak akan mudah. "Bai Cheng, ini adalah perintah amnesti. Kau dapat mengambilnya dan membawanya kepada orang-orang besok. Aku juga ingin melihat dewa macam apa kultivator ras naga ini. Seorang kultivator alam transisi tingkat 9 dapat mengalahkanmu. Seorang kultivator alam Mahayana tingkat 4. Jenius seperti ini belum pernah kulihat sebelumnya."
Setelah Jenderal Singh selesai berbicara, dia langsung memancarkan cahaya putih. Dan begitu Bai Cheng mengulurkan tangan dan mengambilnya, sebuah tanda kecil muncul di telapak tangannya. Token itu memancarkan cahaya lembut dan memiliki beberapa ukiran misterius di atasnya. Ini adalah perintah amnesti yang memiliki kekuatan untuk membebaskan tawanan di ruang bawah tanah kota binatang. Melihat token amnesti di tangan, Bai Cheng segera meyakinkan, besok aku pasti akan membawa Tuan Chen. Ia memegang erat-erat perintah amnesti itu, seakan-akan sedang memegang harapan, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan memastikan agar orang banyak mempercayai apa yang dikatakannya. Pada hari kedua, saat langit baru saja menyingsing, Bai Cheng bergegas tiba di penjara kota binatang dengan surat perintah amnesti di tangan. Langkahnya tergesa-gesa dan matanya menampakkan sedikit rasa ingin tahu, bertekad membawa Tuan Chen keluar dari penjara besar itu secepat mungkin. Dia baru saja memasuki penjara besar ketika dia dihentikan oleh Kapten Yao. Kapten Yao berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Bai Cheng, kamu hanya bertanggung jawab membawa orang untuk menjaga pohon kuno. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki sel. Kapten Yao menangkupkan kedua tangannya di dada dan berdiri di depan Bai Cheng, menghalangi jalannya. Sedikit kewaspadaan tampak di matanya. Bai Cheng buru-buru menjelaskan, Kapten Yao, saya diperintahkan oleh Jenderal Singh untuk datang ke sini untuk membebaskan seorang tahanan. Untuk membebaskan seorang tahanan, Anda memerlukan perintah amnesti. Apakah Anda memiliki perintah amnesti? Tanya Kapten Yao. Dia tidak langsung menerima perintah amnesti itu, tetapi malah menatap Bai Cheng dengan tatapan kritis, seolah tengah menguji kebenaran perkataannya. Tentu saja, kata Bai Cheng dan langsung mengeluarkan surat perintah pengampunan. Surat perintah pengampunan itu memancarkan cahaya redup di tangannya, membuatnya sangat menarik perhatian. Ketika Kapten Yao melihat perintah amnesti, alisnya sedikit mengernyit, dan meskipun hatinya tidak rela, dia tetap menghindar dengan tubuhnya. Lagi pula, perintah amnesti diakui oleh seluruh kota binatang. 3 jenderal binatang memiliki wewenang untuk mengeluarkannya, dan dia tidak dapat menghentikannya. Ini juga merupakan alasan mengapa Qiu Yu berani bergerak untuk menimbulkan masalah sebelumnya dan tidak takut masuk penjara. Ayahnya sebagai salah satu jenderal binatang, bahkan jika dia tertangkap dan dipenjara, perintah amnesti akan dapat membebaskannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kapten Yao diam-diam merasa tidak senang di dalam hatinya. Tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia hanya bisa melihat Bai Cheng berjalan menuju sel. Bai Cheng memasuki sel dan saat melihat Chen Ping, dia berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Tuan Chen, perintah amnesti telah diperoleh. Saya bisa mengeluarkan Anda sekarang. Wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira dan matanya menampakkan sedikit antisipasi, seolah-olah dia telah melihat ekspresi terkejut orang banyak saat mereka melihat Tuan Chen. Aku tidak akan keluar, kamu gunakan saja amnesti ini untuk membawanya pergi, kata Chen Ping sambil menunjuk ke arah kakak laki-laki dari si bungsu. Wajah Chen Ping tampak tenang, dia tidak peduli apakah dia bisa meninggalkan ruang bawah tanah itu atau tidak. Dia lebih mengkhawatirkan keselamatan adik laki-laki adik bungsu. Bai Cheng berkata dengan ekspresi sulit di wajahnya, Tuan Chen, perintah amnesti ini khusus diajukan untukmu. Jenderal Singh ingin bertemu denganmu sekali. Aku bercerita tentang dirimu pada Jenderal Singh.
Namun mereka tidak mempercayai siapapun dan memaksaku untuk membawamu ke kediaman jenderal untuk melihatnya. Jika perintah amnesti ini diberikan kepada orang lain untuk digunakan dan kau tidak bisa pergi ke rumah jenderal, aku tidak akan bisa menjelaskannya, dan banyak orang akan tetap berpikir bahwa aku berbohong, dan Jenderal Singh juga tidak akan mempercayaiku. Nada bicara Bai Cheng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kecemasan. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Chen Ping. Ketika kakak bungsu mendengar ini, dia langsung tegang. Dia takut Chen Ping tidak akan peduli lagi padanya. Dan jika dia sendiri dibebaskan berdasarkan perintah amnesti, dia tidak akan pernah bisa pergi. Matanya menampakkan sedikit ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menggenggam erat ujung mantel Chen Ping, seakan-akan sedang memegang sedotan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, kamu gunakan amnesti itu untuk membawanya keluar terlebih dahulu. Malam harinya, kamu tunggu aku di luar penjara. Aku akan mengikutimu ke rumah jenderal. Mata Chen Ping menampakkan sedikit ketegasan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kakak bungsu terjebak di dalam penjara bawah tanah, dan bahwa dia tidak akan bisa menggunakan perintah amnesti sama sekali jika dia ingin meninggalkan penjara bawah tanah itu. Melihat hal itu, Bai Cheng dengan berat hati menyetujuinya, lalu mengajak kakak laki-laki adik bungsu keluar. Ketika dia pergi, Chen Ping memberitahu saudara laki-laki adik perempuan alamat penginapan, tempat adik perempuan menunggunya. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Chen Ping, kakak laki-laki dari adik bungsu itu mengikuti Bai Cheng dan pergi. Langkah kakinya sedikit tergesa-gesa, hatinya penuh dengan keinginan untuk bebas dan rasa terima kasih kepada Chen Ping. Kapten Yo tampak sangat terkejut saat melihat bahwa yang dibawa Bai Cheng bukanlah Chen Ping. Ia sempat berpikir bahwa Bai Cheng telah memohon amnesti dan pasti akan membebaskan Chen Ping. Namun ia tidak menyangka bahwa ternyata itu bukanlah Chen Ping. Matanya menampakkan sedikit keraguan, hatinya diam-diam menebak hubungan antara Bai Cheng dan Chen Ping. Bai Cheng melepaskan adik bungsu, masih bersama orang-orang yang dijaga di bawah pohon kuno. Meskipun dia sedikit khawatir apakah dia bisa berhasil membawa Chen Ping ke rumah jenderal pada malam hari, dia tetap patuh menjalankan tugasnya. Saat angin mulai bertiup, Chen Ping sekali lagi berjalan di bawah pohon kuno itu. Dengan ujian kemarin, Chen Ping tidak ragu untuk langsung menyerang pohon kuno itu dengan indera ilahinya kali ini. Segera setelah itu, jiwa ilahinya langsung muncul di tengah kekacauan, dikelilingi oleh energi spiritual yang kental. Energi spiritual ini seperti kabut yang terwujud, memancarkan cahaya lembut, dan Chen Ping berada di tengahnya, seolah-olah dia telah memasuki negeri dongeng misterius. Chen Ping tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berkembang, dan meskipun setengah jam bukanlah waktu yang lama, dia mati-matian menyerap energi spiritual di sekitarnya, dan kultivasinya meningkat pesat. Dia menutup matanya rapat-rapat, mengabdikan dirinya untuk menyerap energi spiritual, dan aura di tubuhnya terus menguat. Lagi pula, semua energi spiritual ini berasal dari tubuh kultivator lain, dan jauh lebih cepat daripada sekadar menyerap energi spiritual lalu mengubahnya menjadi energi spiritual dengan sihir. Tepat saat Chen Ping dengan panik menyerap energi spiritual di sekitarnya, cahaya putih perlahan mengembun dan akhirnya terbentuk menjadi seorang laki tua yang berdiri di depan Chen Ping. Bersambung.